Pov Rahman, Pembalasan Anak Laki-Lakiku, Part 12. Maya, kamu nggak masak? Tanyaku pada Maya yang sedang asyik menonton film kesayangannya di ponsel. Hehem, sahut Maya hanya dengan berdeham. Malas sekali rasanya jika harus ribut dengannya siang-siang begini. Maya, aku ngomong sama kamu, bentakku dengan merampas ponsel miliknya. Kamu apa-apaan sih, balikin nggak ponselku, sungut Maya kesal karena aku mengambil ponselnya secara paksa. Lagian salah sendiri, kenapa dia tidak menjawab pertanyaanku tadi? Malah asik dengan ponselnya. Enggak, makanya kalau suami ngomong itu dijawab, ketusku. Suami kayak kamu itu nggak guna, ngapain harus aku jawab, maki Maya dengan menaikkan 1 oktav suaranya. Semenjak kejadian aku mentransfer uang sebesar 500 juta pada Aini waktu itu, sikap Maya jadi berubah total. Dia masih saja menuduhku jika aku sengaja mengirimkan uang sebesar itu untuk Aini dan anak-anakku di sana. Padahal aku memang sangat terpaksa waktu itu, Ali yang aku kenal sebagai anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Nyatanya berubah bagaikan monster yang siap membunuhku. Kamu jaga ya omongan kamu, bisa sedikit saja kamu menghargai perasaan juga usahaku. Tanyaku pada Maya yang sedang berusaha mengambil ponselnya dari tanganku. Usaha apa, Mas? Kamu yang ada bikin malu aku tahu nggak? Ketus Maya lagi sambil berteriak ke wajahku. Kadang, jika melihat tingkahnya yang seperti ini membuatku menyesal telah menikah dengannya. Maya sangat berbeda dengan Aini yang lemah lembut dan tidak pernah berteriak. Dia selalu sabar menghadapi sikapku yang manja dan suka mengatur. Dia juga tidak pernah bersuara kasar apalagi membentakku seperti Maya. Aku di rumah aja kamu bilang parasit, aku kerja narik becak kayak gini kamu bilang malu-maluin. Mau kamu apa? Tanyaku dengan tatapan marah pada Maya. Iya, Maya dengan tega menyebutku sebagai parasit ketika aku hanya duduk di rumah saja tanpa bekerja. Padahal aku sudah berusaha melamar pekerjaan pada beberapa perusahaan, namun karena faktor usia membuatku harus ditolak berkali-kali. Karena Maya terus saja marah dan menyebutku parasit, jadi aku memutuskan untuk membeli becak untuk pekerjaan sampingan sebelum diterima di perusahaan. Itu yang bikin aku marah. Tahu nggak sih? Tetangga di sini pada ngejekin aku yang seorang wanita karir tapi punya suami tukang becak, maki Maya. Itu kan hanya sampingan, nanti juga pas aku diterima di salah satu perusahaan aku bakalan tinggalin itu becak, jelasku pada Maya yang sedang marah-marah. Hilang sudah rasa lapar yang dari tadi mendera, padahal tadi ketika sedang menarik penumpang aku membayangkan pulang ke rumah dan memakan makanan yang dimasak Maya untukku. Tetap aja bikin aku malu, kamu bisa nggak sih nyari pekerjaan sampingan yang bagusan dikit? Sungut Maya dengan wajah memerah. Aku kan udah berusaha melamar, tapi belum diterima saja, ucapku lesu. Mana ada perusahaan yang mau menerima karyawan yang umurnya sudah di atas 40 tahun. Besok, siapkan berkas lamaran. Biar aku aja yang bawa ke perusahaan temanku, ujar Maya dengan nada suara yang sudah lemah. Akhirnya dia bisa mengerti juga keadaan suaminya ini, semoga saja Maya bisa menyuruh temannya untuk menerimaku sebagai salah satu karyawan di sana. Agar Maya kembali mencintaiku seperti dulu, aku ingin sekali dimanja dan diperhatikan seperti saat bersama Aini dulu. Aku lapar, ucapku sambil memberikan ponsel Maya yang tadi aku rampas dengan paksa. Aku nggak masak, kamu masak sendiri ya. Aku lagi nggak mood masak, jawab Maya yang kembali menonton film kesayangannya. Tahu gini, aku nggak akan ninggalin Aini. Biar saja aku beristri 2, 1 untuk diperhatikan 1 lagi untuk bagian keuangan. Hufet, nasi sudah menjadi bubur, tapi biarlah. Setidaknya aku tidak harus capek-capek kerja banting tulang nyari uang buat nafkahin anak yang seabrek. Akhirnya aku dengan lesu ke dapur, dan memasak nasi goreng. Hanya itu yang bisa aku masak selain mie instan tentunya. Setelah selesai, aku hidangkan nasi goreng ke dalam piring, kemudian bersiap untuk menyantapnya. Baru suapan pertama, aku langsung memuntahkannya, nasi goreng yang menurutku rasanya tidak karuan. Asin dan asam, entah dari mana rasa asam ini, mungkin aku lupa tadi sepertinya aku juga menambahkan jeruk nipis. Ah, hilang sudah selera makanku. Maya, emangnya kamu mau lamar pekerjaan aku di mana? Tanyaku lagi pada Maya yang masih menonton. Kamu nggak usah banyak tanya, yang penting kerja kamu bagus. Soal gaji, biarlah aku nggak mau tahu, sungut Maya ketus. Akhir-akhir ini sikap Maya berubah, dia menjadi sulit untuk kudekati. Bahkan saat aku mencoba meminta aku sebagai suami, dia menolaknya.
Dengan alasan capek atau sedang tidak enak badan, dia juga akhir-akhir ini sering pulang larut malam. Ketika aku tanya dari mana saja, dia malah marah-marah karena aku mencurigainya. Kadang, aku sangat pusing dengan sikapnya yang angkuh juga keras kepala. Lebih baik memang aku bekerja lagi sesuai dengan permintaannya, siapa tahu jika aku sudah bekerja lagi sifat Maya kembali baik. Mana berkas lamaran kamu, Mas? Aku mau berangkat ini, tanya Maya saat aku sedang sarapan. Semenjak menikah dengan Maya, aku selalu sarapan dengan roti. Padahal aku sudah terbiasa sarapan menggunakan nasi, jika tidak maka lambungku akan kambuh. Percuma aku makan banyak roti, tetap saja aku tidak kenyang. Ada tuh, di atas meja dekat TV. Tunggu, aku juga ikut ya, ucapku, dengan cepat aku menghabiskan roti yang sudah aku olesi dengan selai. Nggak usah, kamu tunggu aja di rumah. Aku jamin, kamu bakalan diterima kok, jawab Maya. Padahal aku sudah siap dengan baju kantoran. Bukankah melamar kerja itu minimalnya ada wawancara ya? Tanyaku pada Maya. Aku penasaran, teman seperti apa yang bisa membantuku diterima sebagai karyawan tanpa wawancara. Kamu tenang aja, temanku ini kepala HRD. Jadi aku yakin dia bisa bantuin kamu buat masuk jadi karyawan di situ. Mungkin besok kamu sudah bisa mulai bekerja, ucap Maya mengambil berkas dan berlalu pergi dengan mobil kesayangannya. Lebih baik hari ini aku mempersiapkan diri untuk bekerja besok, semoga saja omongan Maya benar. Aku memilih merebahkan diri di sofa sambil menonton berita di TV. Brak, suara pintu dibanting, aku terkejut dan segera melihat siapa yang membanting pintu. Ternyata itu, Yuda, anaknya Maya yang tingkahnya seperti berandalan. Bisanya ngabisin duit orang tua saja, dia sama sekali tidak memiliki sopan santun dan etika dengan orang tua. Dia juga sama sekali tidak menghargaiku sebagai ayah sambungnya. Apa lihat-lihat? Nggak suka. Kalau nggak suka bisa pergi dari rumah ini, ucapnya ketus. Mulut anak sama ibu sama pedasnya, dia memang tidak pernah menyetujui Maya menikah denganku. Karena menurut dia, aku hanya menginginkan harta mereka saja. Tapi, ada benarnya juga pemikiran dia. Aku memang menikah dengan Maya hanya ingin hidup senang tanpa harus bekerja keras seperti saat masih bersama Aini. Aku sama sekali tidak menjawab ucapan Yuda, lebih baik aku melanjutkan menonton berita saja. Hanya saat setelah menikah dengan Maya aku bisa bersantai seperti ini. Jika aku masih menjadi suami Aini, pasti saat ini aku sedang bekerja banting tulang. Belum lagi saat aku pulang harus membantunya mengasuh anak, sungguh malang aku bisa menikah dengan Aini. Betul kata Maya, Aini hanya wanita pengangguran yang selamanya akan menjadi beban dalam hidupku. Sudah pukul 10 malam, tapi Maya belum juga kembali. Entah kemana dia seharian ini, katanya hanya mengurus pekerjaan untukku. Sudah berkali-kali aku menelepon tapi nomornya tidak dapat dihubungi. Sering sekali dia pulang larut malam seperti ini, apa dia tidak tahu jika aku sudah sangat lapar. Di dapur sudah tidak ada lagi makanan yang bisa aku makan, semua makanan yang dimasak sama Big Room tadi dihabiskan oleh Yuda. Dasar memang anak tidak tahu diri, setidaknya dia bisa menyisakan sedikit makanan untukku. Klek, akhirnya Maya pulang juga, wajah terlihat sangat lesu dan merah. Dari mana saja kamu, Maya? Kamu nggak tahu ini udah jam berapa? Tanyaku dengan nada kesal. Aku pulang kerja, Mas. Bukannya disambut baik-baik, malah ngajak ribut, ketus Maya yang langsung berjalan melewatiku menuju kamar. Aku segera mengikuti langkahnya. Iya, tapi akhir-akhir ini kamu selalu pulang larut. Pantaskan kalau aku curiga, sungutku geram. Makanya kamu kerja, jangan cuma ngandelin aku, sindir Maya. Dia sama sekali tidak melihat ke arahku saat bicara, dia sibuk membersihkan makeupnya yang sudah luntur. Besok aku udah mulai kerja, jadi aku rasa kamu nggak perlu lagi lah pulang larut gini, jawabku sambil memegang kedua bahunya. Aku tidak boleh lagi membuat Maya marah, aku takut kehilangan dia juga hartanya. Besok kamu sudah bisa kerja, ucap Maya yang masih sibuk dengan wajahnya. Makasih, sayang, ucapku sambil mencium rambutnya yang panjang. Aku menyibak rambutnya yang tergerai indah, lalu dengan lembut aku mencium lehernya yang putih. Dia mengerang nikmat penuh nafsu, Maya memang mampu mengalihkan duniaku. Saat aku sedang bercumbu mesra dengannya, tiba-tiba aku melihat tanda merah di leher sampai ke bagian dadanya. Refleks aku mendorong tubuh Maya, aku tidak mungkin salah lihat. Di tubuhnya penuh dengan kismark, bagaimana mungkin? Sedangkan hampir 1 minggu sudah aku tidak menjamah tubuhnya.
Apa ini, Maya? Bentakku. Ini aku gatal, Mas, jawab Maya tergagap, wajahnya menjadi pucat seperti mayat. Bohong, aku nggak bodoh Maya, bentakku. Aku tahu Maya berbohong, dengan siapa dia mengkhianatiku. Terserah kamu, Mas. Aku capek, mau istirahat, sanggah Maya yang langsung meninggalkan aku yang terpaku sendiri. Sejak kapan Maya mengkhianatiku, kenapa ini seperti menjadi karma untukku?